Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bersilaturahim melalui Zoom meeting untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita dengan rujukan metode manhajiyah. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita berdoa dulu. Semoga menjadi wasilah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami materi pelajaran yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Minasyaitonir syaithanir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah kita telah berdoa kepada Allah. Semoga dengan doa tadi kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami pelajaran pada malam hari ini. Adapun materi kita pada malam hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang contoh ayat Al-Quran, contoh dari ayat Al-Quran yang di dalamnya ada domir mukhatab, baik domir yang muttasil atau domir yang munfasil. Kita masih di domir anta, ya, untuk domir munfasil dan domir muttasilnya. Dua ayat pertama di layar ini sudah kita bahas di pekan lalu. Kita akan membahas dua ayat yang keduanya, ya, yang terakhir. Yang insya Allah nanti saya akan coba kalau ini selesai,
membahas tentang pertanyaan kemarin dari Bu Zulaiha ya, tentang ma yang di ayat kedua tuh, wa ma nahnu ya, ma amala laisa. So nanti kita bahas. Tapi sebelum itu kita bahas, sambil menunggu yang lain, kita bahas ayat dulu yang dua terakhir ini. Baik, kita akan baca kembali. Saya akan bacakan dulu, nanti diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ketiga ini penggalan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 128 ya. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Silakan. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa. Silakan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultana illa sultanun illa sultanan ya sultanan Illa man ittaba'aka minal ghawin. illa manittaba'aka minal ghawin. Baik, makasih. Dua ayat telah kita baca ya. Yang satu penggalan ayatnya karena tidak utuh. Ayat 128 dari surat Al-Baqarah. Di penggalan ayat ini dari mulai kata watub ada kalimat anta. Ini merupakan domir mukhotob ya, atau domir orang kedua tunggal laki-laki yang diartikannya kamu satu orang laki-laki. Di mana kalimat anta di sini pada penggalan ayat ini adalah domir mukhotob yang bersifat munfasil ya, yaitu berdiri sendiri secara tulisan, tidak disambung dengan kalimat sebelumnya ya, seperti itu. Dan adapun di ayat keempat ya, yaitu ayat 42 daripada surat Al-Hijr, di situ ada dua kata, dua kalimat yang saya tandain warna merah. Yang pertama laka, yang kedua ittaba'aka. Nah, perhatikan di kata laka itu huruf terakhirnya kaf berharokat fathah. Dan di kata ittaba'aka juga huruf kaf terakhirnya itu berharokat fathah. Ini adalah jenis domir mukhotob anta ketika disambung dengan kalimat yang lainnya, baik itu huruf atau fiil atau nanti isim misalkan ya. Maka domir mukhatab anta ketika disambung dengan kalimat yang lainnya seperti huruf ya, laka, ini la-nya kan huruf, maka antanya itu jadi ka ya. Jadi enggak dibaca la anta tapi la kemudian ka. Kemudian di kata ittaba'aka itu juga ada
kaf berharokat fathah itu adalah domir mukhotob anta, di mana disambung dengan kalimat sebelumnya itu kata ittaba'a, ya. Maka antanya dirubah menjadi huruf kaf berharokat fathah, ittaba'aka, seperti itu. Itulah domir mukhotob anta yang bersifat munfasil dan muttasil. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Baik. Bila tidak ada pertanyaan, ya, saya mau tanya di ayat ketiga, yaitu ayat 108, ayat surat Al-Baqarah. Sebelum kata anta itu ada innaka. Nah, innaka, ka-nya itu domir mukhotob bukan? Ada yang tahu? Iya, domir muhtab ya. Ya, domir mukhotob munfasil apa muttasil? Mutasil. Nah, betul ya. Innaka di sini domir mukhotob anta yang muttasil karena disambung dengan kalimat inna. Baik, Inna, ya. seperti itu ya. Baik, kita coba bahas analisa kalimat-kalimat lainnya agar ayat yang kita cantumkan di contoh ini bisa sedikit menambah wawasan pengetahuan kita tentang analisa, minimal kita mengetahui jenis kalimatnya dulu dan tanda-tandanya, ya. Di ayat 128 surat Al-Baqarah Allah berfirman wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Silakan Bapak Ibu dihitung dulu jumlah suku kata ada berapa. Nanti kalau sudah ketemu ya boleh ngasih jawaban. Saya kasih waktu sekitar 1 menit. Silakan. 10, Ustaz. 10. 10, Ustaz. Oke. Ada yang 10. Yang lain? 1, 2, Alaina 3, Inaka 2. Ada di chat 9. Oke, Bu Suaibah. Yang lain silakan. Ada yang 9, ada 10. Tadi 10 ya. 10, ya. Ada lagi yang jawab Pak Agus 9. Oke. Oke. Ya, jawabannya berarti ada 2 ya, teman-teman. Ada yang 10, ada yang 9. Mari kita bahas ya. Mari kita bahas. Yang pertama kalimat watub. Nah, kita mulai dari absensi pertama, Bu Siti Kartika. Iya, Ustaz. Watub, silahkan Bu. Berapa Watub suku? ada 2 kata. 2 kata. Yang Wa pertama, dengan tub. Apa? wa dengan tub. Wa-nya Iya. apa, Bu? Wa-nya aduh, taruh. Mohon maaf ini yang suaranya Huruf-huruf ya. bisa di-mute dulu. Ya. Silakan, Bu. Wa-nya huruf. Wa-nya huruf, baik. Tubnya tubnya isim, bukan aduh udah lama jadi lupa Ustaz. Dikira-kira aja, Bu. Tub, Antara isim atau tobat. fiil? Fiil. Fiil. Iya. Oke. Ibu mau nambahkan fiilnya apa? Fiil tub. Fiil madi. Oke. Fiil madi. Ada yang tahu tub atau jawaban Fiil lain? amar. Fiil amar. Iya, fiil amar perintah ya. Fiil amar. Oke. Enggak lah.
Ya, tub itu termasuk fiil amar. Kalau ya. di dalam i'rab Al-Qur'an karena kata tub itu mengandung doa, ini Oh, termasuknya fiil doa, tapi asalnya fiil amar, betul. oh gitu. Kira-kira tub ini karena fiil amar, fiil madinya apa kira-kira nih? Ada yang tahu? Taba. Taba. Ah, ya betul. Taba, ya, Taba. Ya tubuh. ya tubuh. Berarti, Tahu. taba ya tubuh taubah ya. Oke. Berarti fiil madinya taba itu jenis fiil apa? Sohi apa mu'tal? Mu'tal. Mu'tal apa? Nakis, ajwab atau lafif? Ada yang tahu? Napis. Jadi fiil mu'tal itu kan ada 3 macam ya. Ada misal, ada ajwab, ada nakis. Maaf ya, ada misal, ajwab sama nakis. Kira-kira taba itu termasuk fiil ajwab, fiil mu'tal apa? Misal, ajwab atau nakis? Ada yang tahu? Taba berarti huruf ilahnya di tengah ya. Ajwaf ya Ustaz. Fil ajwaf. Kenapa fiil Udah. ajwab, Bu Suaibah? Eh, huruf ilatnya di tengah. Huruf ilahnya apa? Alif, waw, iya? Alif. Alif. Iya. Di fiilnya Hmm, alif, di iya, fiil iya, madinya alif, di fiil iya, mudhari'nya waw ya. iya, iya. Jadi kalau ada huruf ilahnya di tengah atau kalau fiil madi 3 huruf berarti huruf keduanya huruf ilah itu disebutnya fiil mu'tal ajwaf ya. Itu bagi yang sudah belajar, yang belum belajar silakan jadi catatan saja. Baik ya. Jadi watub ini 2 suku kata. Baik, terima kasih Bu Siti Kartika. Iya, terima Sekarang kasih. kata alaina, Bu Zulaiha, silakan. 3. Dua Ustaz. 2, yang 3. pertama Ala sama na. ala sama na. Alanya apa? Naknya apa, Bu? Ala huruf jar. Naknya? Na. Na dhamir muttasil nahnu. Nah, bagus ya. Jadi ala huruf jer, naknya domir muttasil nahnu. Nah, ini ya, perhatikan ya. Jadi ini asalnya ala sama nahnu. Maka nahnunya diganti dengan na karena menjadi domir mutakalim yang muttasil. Alaina. Seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti sampai sini sudah 4 suku kata ya. 4 ya. Oh, Selanjutnya 9. Pak Amirullah. Innaka. Berapa suku kata Pak Amirullah? 2. Maaf Ustaz lagi di stop. Ya, Pak Amirullah silakan. Maaf Ustaz lagi di bis. Lagi di kendaraan kayaknya ya. Iya Ustaz. Mau mustami aja gimana? Iya. Lagi pendengar aja Ustaz. Oke ya. Selanjutnya baik. Kembali Bu Suaibah. Innaka silakan Bu. Ada Bu Suaibah? Inna. Inna itu huruf taukid. Huruf taukid. Terus Kaknya domir. Domir nasob muntasil ya Ustaz. dom, Mutasil ya. domir domir Nasob. mukhatab. Hah? Domir Ya, domir mukhatab mukhatab. mutasil. Oh, bukan domir nasob ya? Kaknya Ya, ya? ya kedudukannya nasob, tetapi awalnya itu kan domir mukhatab anta ya yang mutasil, baru kedudukannya nasob gitu. Gitu. Jadi jenisnya dulu Bu ya. Jenis suku katanya dulu, baru nanti kedudukannya ya.
Maksudnya i'rabnya dia fi mahali nasbin ya. Kan ka itu jenis katanya itu domir mukhatab anta mutasil kan Bu ya? Iya, anta mutasil. Baik, berarti dua suku kata ya. Iya. Baik. Berarti sampai di sini sudah berapa? Sudah 6 ya? Iya, 6. Baik. Selanjutnya anta. Oke, anta ke Bu Siti Kartika tadi udah ya. Berarti anta satu kata ya. Iya. Berarti 7. Selanjutnya Bu Siti Kartika at-tawwabu. Berapa suku kata, Bu? At-tawabu. Satu kata, Ustadz. Satu suku kata. Jenis Iya. suku kata apa, Bu? Isim, fiil, huruf? Tawabu. Nah, fiil ya. Isim. Isim fiil. Kenapa fiil, Bu? Tawab. Kalau fiil kenapa? Kalau isim kenapa? Fiil karena memberikan tobat itu kan pekerjaan, Ustaz. Enggak. Itu kan secara makna, Bu. Tetapi secara kalimat Oh, kan. alif lam ya. Kalau alif lam Isim. tanda apa? Isim apa fiil? Isim. Isim ya. Jadi Iya. at-tawwabu Iya, itu alif lam isim. atau apa. Ada alif lam. Baik. Bu Zulaiha, kata ar-rahim. Isim Ustaz, Tanda isimnya apa? Ma'rifat, Marifat alif alif lam. lam ya. Ya, Baik. marifat alif Berarti sampai lam. sini ada berapa suku kata? 9. 9. Tadi Iya. Bu yang jawab 10, kenapa? Saya. Saya, Zulaika. Tambahannya apa, Bu? Ibu Kartika. Tubnya kan ada 2 nggak sih Ustaz? Tubnya. Oh, di sini karena fa'ilnya domir mustatir, Bu, jadi nggak dihitung, Bu. Oh Iya. gitu. Ya. Kecuali kalau ada huruf wawu, misalkan di fi'il madi gitu kan, tubu. Nah, wawunya itu ada satu sendiri karena dia sebagai fa'il. Tapi di sini karena Kirain fa'ilnya kalau fi'il anta amr domir dihitung. mustatir maka nggak dihitung ya. Jadi kalau fa'ilnya mustatir tidak dihitung, Bu ya. Kirain kalau apa fi'il amr dihitung Ustaz. Apaan Iya. lupa tadi. Di sini karena mustatir jadi Dengerin lagi kurang. kan nggak kelihatan karena mustatir ya. Tapi kalau fiil madi, fiil mudore biasanya itu nampak seperti wawu ya. Kalau musanna nanti ada alif nun itu nampak ya. Walaupun cuma satu huruf tapi dia dihitung karena fa'il. Kalau di sini memang ada fa'il tetapi domir mustatir nggak kelihatan maka tidak dihitung ya. Baik, nggak apa-apa ya. Selanjutnya di ayat terakhir. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Silakan dihitung dulu jumlahnya, jumlah suku katanya ya, nanti baru dijawab. Silakan. Lima 15 Ustaz. Baik, 15. Oh, cuma 13. 1, 2, 3. Baik, ada yang 15, ada lagi berapa? Silakan yang Mustami boleh jawab di chat ada berapa ya. 8, 9, 10, 13 ya Ustaz. 12. Bu Suaibah 13. Siapa lagi mau jawab? Silakan. Iya, saya juga 13 ya. Coba mau 13. dihitung lagi Ustadz sebentar. Inna 1, ibadi 2, Ya, 5. lebih banyak boleh, 7, lebih dikit juga nggak apa-apa. Yang penting nanti kita analisa sama-sama. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Ustaz. Beranak ya Bu.
Beranak 14. satu. Tadinya minal gowinnya minanya satu. Beranak satu. Oke, ada 14, ada Ada aja. 15. Pak Agus 14. Siapa lagi silakan yang Mustami. Kalau mau jawab, nggak Suara saya lagi apa-apa. serap ya, Bu. Daripada stres. 13. Ini anti stres Bu ya. Iya. Pokoknya salah benar kita belajar ya. Jangan takut salah. Makanya salah-salah embat aja. Nggak apa-apa Bu ya. Jawab aja. Iya. Nanti kan kita bahas. Saya Baik. kan masih awal banget, Ustadz. Iya, nggak apa-apa Bu. Sebenarnya sih udah pada belajar saya yakin. Cuman mungkin karena jarang diulang, murojaah jadi lupa ya. Dan Baik. lupanya ini pelupa. Iya, ya memang betul. Makanya saya juga sengaja selagi sehat saya sempatkan mengajar seperti ini karena saya juga termasuk murojaah Bu. Kalau nggak mengajar ya lupa Oh juga. iya Ustadz. Iya. Betul. Seperti itu. Ya, baik kita bahas saja ya. Yang pertama kata inna. Kita mulai dari tadi terakhir Oh, Bu Zulaiha ya. Sekarang Bu Suaibah, kata inna. Bu Suaibah ikut kata Mustami? Ya, ikut Ustadz. Boleh. Kata inna, berapa suku kata? Jenisnya apa? Satu, inna itu huruf taukid. Huruf taukid, betul ya. Jadi inna satu suku kata yaitu jenis huruf dan hurufnya huruf taukid. Terima kasih. Kemudian kata ibadi. Nah, kembali ke Bu Siti Kartika. Silakan Bu. ya. Satu, Ustadz. Satu apa dua? Satu. Oke. Kalau satu jenis suku kata apa Bu? Ibadi suku kata. Isim Hur. atau fiil? Fiil. Baik. Kalau fiil tanda fiilnya apa Bu? Atau jenis fiilnya apa? Kalau fiil kan ada fiil madi, fiil mudhari, ada fiil amar. Kalau tanda fiilnya Ibadi. apa? Mudore. Mudhari. Apa Bu? Salah-salah aja Ustadz, salah tebak. Ya nggak apa. Ini yang Bu Aminah yang nggak hadir ya. Biasanya rajin nih beliau. Iya, Baik. paling rajin tuh si kakak. Nggak kelihatan kemana beliau nih. Iya. Oke. Bu Zulaiha mungkin ada opsi jawaban lain Bu, ibadi. Dua, Ustadz. Apa Bu? Isim. Isim. Yang pertama apa? Ibad sama ya mutakalim. Ya mutakalnya berarti domir apa? Ana apa nahnu? Ana. Betul ya. Jadi Oh, jadi dua. Bu Siti Kartika, kata ibadi itu adalah dua dua. suku kata Bu ya. Iya. Jadi ibad kemudian Ibad. ditambah ya mutakalim. Baik. Iya. Bu Terus Zulaiha, jenisnya kata jenis apa? ibad isim. Tanda isimnya apa Bu? Tanda isimnya apa? Ya, Idhofah. saya tanya. Ya Bu? Idhofah. Betul, Idhofah. idhofah ya. Oh, Yang mudhof yang mana Bu? Bu Zulaiha? Mudhaf. Ibad sama mudhaf ilaihnya ya. Ya, mutakalim. Baik ya. Jadi ini gitu asal bener dong. katanya 15 ibad ya. sama ana gitu. Udah ketemu ya Bu Kemudian anaknya. diidofahkan jadi ibadi. Iya, Ini iya, dua iya. suku kata ya. Jadi Iya. di sini adalah isim ya. Baik, berarti sampai di sini 3 suku kata ya. Kemudian selanjutnya kata laisa. Oke, kata laisa. Kembali ke Bu Suaibah, silakan Bu. Laisa itu fi'il ya Ustadz. Fi'il apa Bu? Kan Laisa kan termasuknya karena saudaranya Kana. Fi'il apa isim ya? Betul. Karena bersaudara, betul. Iya, makanya fi'il kayaknya deh. Tapi fi'il Kalau- apa nggak tahu. Nah, saya mau nanya di situ. Kalau Ibu jawab fi'il, jenis fi'il apa nih Bu? Kan fi'il ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, ya kan?
Pengen apa ya? Nggak tahu, Ustaz. Oke. Ada yang mau jawab lain, Laisa nih? Apa? Ya. Bu Juleha mungkin mau jawab? Laisa? Ya, kata Laisa di i'rab itu bisa disebut fi'il ya, karena memang termasuk kana bersaudara, maksudnya teman-temannya kana ya, kana wa akhwatuha ya. Kan ada kana, ada asbaha, ada soro, ada adha, ada dolla, ada amsa, ada bata, laisa ya. Nah, ini kana ini termasuk fiil ya. Nah, laisa ini juga fiil tapi tidak masuk kepada fiil madi mudhari amr karena dia fiilnya punya pengecualian yang disebut dengan fiil jenis jamid ya. Gitu. Nah, kan di struktur kata itu kan ada mustaq, ada jamid ya. Kalau yang terbentuk dari kalimat dasar itu biasanya mustaq ya, kayak fi'il madi, misalkan tabayatu butub. Nah, kalau jamid itu yang nggak ada asalnya, laisa fi'il madinya apa, mudhari'nya apa nanti seperti itu. Jadi ini jenis fi'il yang jamid ya. Baik. Itu keterangannya di i'rab Al-Qur'an. Berarti laisa satu suku kata ya. Baik, sampai sini berarti sudah 4 ya. 4 ya. Ustaz, kalau Dan ada yang 5, bilang Ustaz. Hah? Laisa itu fi'il madhi nakis itu maksudnya apa Ustaz? Ya, ada juga ada yang mengatakan fi'il madi nakis. Kenapa fi'il madi nakis? Karena dia tidak berfungsi sempurna seperti fi'il yang lainnya. Maksudnya apa? Kalau fi'il yang sempurna itu ada fa'ilnya. Ya. Jadi ada fa'ilnya. Tapi kalau kana wa akhwatuha seperti laisa, dia setelah laisa dan kana itu yang terjadi adalah isim kana, isim laisa, kemudian khobar, bukan fa'il kan? Nah, itu menurut para ulama dikatakan kana dan teman-temannya disebut fi'il nakis karena tidak berfungsi secara sempurna seperti fi'il yang lainnya yang ada fa'ilnya. Tetapi kalau setelah kana wa akhwatuha justru disebutnya isim kana, khobar kana, bukan fa'il kana ya. Itu yang disebut dengan fi'il nakis. Bisa dipahami, Bu? Baik ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, sampai sini berarti sudah 4 suku kata. Laka tadi sudah kita bahas ya. 2 suku kata ya. La Iya. sama ka. La-nya Iya. itu huruf jar. Ka-nya domir mukhotob anta yang muttasil. Berarti sampai sini berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, sudah 6 ya. Kemudian selanjutnya Bu Siti Kartika. Alaihim. Silakan Bu. Alaihim 2 suku kata. Yang pertama. Dari ala sama him. Oke. Alanya apa Bu? Jenis suku kata apa? Isim, fi'il, huruf? Huruf. Huruf apa Bu? Huruf jar bukan? Huruf jar, betul. Himnya domir apa Bu? Mutasil apa munfasil? Mutasil. Mutasil, ya betul. Ya domir mutasil dari hum. Baik, Iya, dari di hum. sini 2 suku kata berarti sudah berapa tuh? Dan 9. 9 ya. Iya. Baik. Selanjutnya Bu Zulaiha. 98 Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, betul 8. Iya, 8. Sultanun, silakan Bu Zulaiha. Sultanun isim nakirah Ustaz. Tanda Oke, isimnya tanwin. Tanda tanwin betul ya. Berarti sampai sini 9 ya. Kemudian Bu Suaibah, illa Illa istisna.
Isim apa huruf? Huruf. Huruf istisna, betul. Baik. Kemudian Bu Siti Kartika, mani, illa, mani. Man, ini apa Bu? Satu kata, dua kata Bu? Satu. Satu. Iya. Oke. Jenis apa nih Bu? Jenis huruf juga kali ya Ustadz. Huruf apa isim? Man. Oh, dari ini ya, dari man ya, maninya itu. Iya. Isim ya. Isim apa Bu? Isim domir. Isim domir, domir apa? Tahu. Asal sebut aja Ustadz. Asal Jadi kan dengan sebut. demikian diterangin sama Ustadz jadi ngerti nanti. Oke. Bu Mengerti dari Johanna, kesalahan. kira-kira man ini apa Bu? Apa ya Ustaz? Isim mausul bukan Ustaz? Ya, Salah. termasuk Ini isim. ini termasuknya isim mausul yang mana ya Ustaz? Ya, mannya termasuk isim mausul, betul ya. Kan mesin mausul kan alladzi, Oh iya. alladani, Oh, iya alladina, benar iya. allati, Tuh allatani, baru inget allati, kalau gitu tuh. allati, ma sama man ya. Iya. Baik, mannya di sini Mohon isim maaf mausul. Ustaz nih, kalau di sini kan ada syarat juga ada mannya, terus istifham juga ada mannya. Nah, perbedaannya apa ya sama mausul gitu kan? Kalau isim mausul tidak mengandung pertanyaan, kalimat pertanyaan setelahnya, ya kan? Perhatikan, manit taba'aka minal ghawin, ya kan? Kecuali siapa di sini kan, gitu. Dan biasanya kalau bentuk, jadi dipahami dari ininya ya, sigot kalimat setelahnya. Apakah setelah man itu eh, kalimatnya bentuk pertanyaan atau bukan, situ nanti. Baik, kita lanjutkan dulu. Ittaba'aka. Siapa nih? Bu Suaibah, silakan Bu. Ya, Amr kali ya. Kenapa Bu? Fil apa ya? Fil Amr kali ya Ustaz. Yang mana? Ittaba'aka. Fil madhi itu. Ittaba'a. Manita Ya. ittaba'aka ya. Iya, Nggak tahu Ustaz lah. nggak tahu. Bingung. jangan nyerah dulu. Sebut aja kayak saya tuh, salah-salah. Kalau isim, ini kan antara isim atau fiil ya kan? Karena kalau huruf enggak. Kalau kira-kira apa nih? Isim apa fiil? Fil madhi Kayaknya Ustaz. isim deh. Fiil. Nah, Fiil kayaknya. ya, Fiil, ittaba'a fiil. itu fiil madi Bu Oh, Suaibah. fil madi. Ada taknya ya? Ya, ittaba'a. Didahuluin dengan tak. Bukan. Bukan Bu. Bukan. Kalau yang dahulu dengan Apa dong? ta itu justru nanti fiil mudhari. Oh, Iya. Kalau di sini kan perhatikan ittaba'a itu iya. kan asalnya kan dari taba'a. Oh iya, karena ada itunya. Kemudian ditambah dengan alif dan ta bertasdid ya. Jadi dari fa'ala jadi Itu mengikuti wazan ifta'ala bukan Ustaz? ifta'ala, betul ya. Oh, Ifta'ala. Cuman karena huruf pertamanya ini huruf ta, maka taknya ditasdidkan. Asalnya ifta'ala. berarti Kalau jadi 15. wazannya asalnya fa'ala. Tambahannya alif dengan ta. Karena huruf asalnya ta juga, maka taknya ditasdidkan. Jadi ittaba'a gitu. Asalnya kan begini kalau dipecah ittataba'a itu. Ya karena ada tasdid ya. Nah, karena taknya dua, orang Arab Iya. susah Bu, ganti tasdid aja. Ganti Karena tasdid tasdid, itu iya. menunjukkan huruf tersebut ada dua seperti Iya. itu. Oke. Berarti ada dua suku kata ya, ittaba'a sama ka. Ka-nya tapi udah kita bahas ya, domir, mukhotob, anta, muttasil. 15 Kemudian jadinya. minnya, nah di Satu. sini min ya, bukan man ya, perhatikan. Min di sini huruf jer, al-ghawin apa nih? Isim fi'il? Makrifat. Isim ma'rifat Fi- Ustaz.
Nah, Isim. Iya. isim ma'rifah. Isim Isim ma'rifat. ma'rifahnya Alif lam. ya alif Jamak. lam, betul. Ini jamak ya. Jamak apa, Bu? Jamak mudzakkar salim. Ah, betul. Jamak mudzakkar salim. Ini tabaka minal ghawin ya. Asalnya al-ghawun ya, tapi karena ada huruf jarmin jadi al-ghawin. Baik. Jadi jumlahnya berapa nih? 15 jadinya Ustaz. 15. Oke, baik. Gerakan dulu. Nah, yang mustami moga-moga bisa dipahami ya. Saya ibadinya dihitung 1 tadi. Nah, itu yang satu. Baik. Sedikit saya mau tambahkan, Bung, ada waktu ya, 10 menitan kepada pertanyaan Bu Zulaiha di pertanyaan lalu ya, tentang fungsi lafaz ma yang beramal laisa ya, yaitu yang surat Hud ayat 53 ya, yang dibahas pekan lalu, yaitu wa manahnu bitariki alihatina an qaulik. Jadi apa bedanya ma yang beramal laisa dan makna fiyah? Nah, kita lihat dulu yang beramal laisa. Nah, bisa dikatakan beramal laisa ya, itu ada beberapa syarat. Yang pertama ya, hendaklah sesudah huruf ma tidak disertai huruf in. Ya. Di ayat wa manahnu bitariki alihatina an qaulik, ada huruf in enggak? Enggak ada kan? Setelah ma itu langsung nahnu ya. Jadi enggak ada huruf in, enggak dijeda dengan huruf in. Maka ma di sini memenuhi syarat pertama, beramal laisa. Maka ma di sini adalah ma yang bermakna nafiyah ya, karena laisa juga bermakna nafiyah, tetapi beramal laisa. Kenapa beramal laisa? Jadi secara makna ada nafi tapi beramal laisa, maksudnya berfungsi. Maksudnya apa? Kan laisa itu termasuk kana wa akhwatuha ya, teman-temannya kana. Jadi setelahnya isim tarfa'ul isma wa tansibul khobar ya kan? Gitu. Maka nahnunya itu isim ma yang berfungsi laisa, nanti bitariki kesananya adalah itu adalah khobarnya ma yang beramal laisa, seperti itu. Makanya tariki itu fi mahali nasbin, ya kan? Dia idhofah kepada, jadi tariki ya itu asalnya kan tarikina ya, didofahkan ke alihati, alihati didofahkan lagi kepada nah, seperti itu. Kalau dia nggak mansub berarti kan marfu. Kalau marfu tarikun, nah seperti itu. Maka di sini tarikina, karena didofahkan nunnya hilang jadi tariki alihati. Nah, seperti itu. Baik. Itu syarat pertama. Kemudian kalau ada in seperti contoh kalimat bahasa Arab biasa ya, saya cari di Al-Qur'an, ma yang setelahnya in tidak ketemu ya. Itu contoh kalimat biasa, ma in qaimun zaidun. Nah, setelah ma itu ada huruf in, maka di sini ma-nya tidak beramal laisa ya. Ini nanti beramal makna nafiyah biasa. Seperti itu. Tapi kalau ma qaimun, tapi nggak bisa juga. Harusnya ma zaidun qaiman. Itu baru nanti maknya beramal laisa. Ya. Kemudian yang syarat yang kedua, hendaklah khobar ma tidak disertai dengan huruf illa. Nah, contohnya wama Muhammadun illa. Nah, jadi setelah ma itu ada kata Muhammad. Muhammadnya adalah isim ma yang berfungsi laisa. Nah, Rasulnya itu
khobarnya. Tetapi karena ada illa, maka di sini maknya tidak berfungsi beramal laisa. Makanya wama Muhammadun illa rasulun, ya. Enggak rasulan. Kalau illanya hilang, wama Muhammadun rasulan. Nanti begitu. Nah, kalau begitu nanti diartikannya Muhammad bukan rasul gitu. Maka di sini menggunakan illa, wama Muhammadun illa rasulun, ya. Dan tidaklah Muhammad itu hanyalah atau kecuali rasul. Nah, itu perbedaannya gitu. Kemudian syarat yang di ayat yang surat Hud ini kan gak ada ilah, ya. Wa manahnu bitariki, ini gak ada ilah, ya. Gak ada gak ada ilah. Maka memenuhi syarat ma beramal laisa. Kemudian syarat yang ketiga, hendaklah khobar ma tidak mendahului isimnya. Nah, perhatikan. Jadi contohnya di sini kan wa manahnu bitariki. Nahnunya sebagai isim ma, nggak boleh bitariki dulu, wama bitariki nahnu, nggak boleh, ya. Jadi nahnunya ini harus di depan. Sama seperti ini, ma qaimun zaidun, ini nggak boleh, ya. Karena qaimnya ini kan sebagai khobar, zaidnya sebagai isimnya. Jadi yang benar adalah ma zaidun qaiman. Nah, kalau ini ma zaidun qaiman baru maknya beramal laisa. Dan syarat yang keempat, hendaklah ma'mul khabarnya tidak mendahului isimnya, kecuali bila ma'mulnya dalam keadaan berbentuk zorof atau jar majrur. Nah, ini agak susah nih. Apa itu ma'mul khabar? Ma'mul khabar itu adalah isim yang merofakkan atau memansubkan khabarnya. Contohnya, ma ta'amaka zaidun akilun. Nah, jadi di sini makmulnya ta'amaka. Itu. Ini yang menjadikan khobarnya akilun itu marfu. Nah, di sini nggak boleh karena ta'amaka ini isim. Nah, isim biasa. Tapi kalau zorob yang bawahnya ma'indaka zaidun jalisan. Nah, makanya di sini tulisan jalisan karena jalisan dia sebagai khobar ma yang berfungsi laisa, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau zorob boleh ma indaka zaidun jalisan, seperti itu. Tapi kalau isim biasa ma to'a maka zaidun akilun, nggak boleh dibaca zaidun akilan, ya. Karena ada makmul to'a maka dia isim biasa, bukan zorob, bukan jar majrur. Bagaimana Bapak Ibu? Ini tambahan saja, yang belum paham mohon maaf, ya, sebagai catatan saja. Yang sudah paham alhamdulillah terima kasih. Baik. Bu Juleha bisa dipahami, Bu? Insya Allah Ustaz, tapi rada ngantuk Ustaz. Iya. Selir-selir. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Sebenarnya ada penjelasan lagi lebih panjang, cuman karena waktunya nggak cukup. Jadi ini saya dahulukan ma yang beramal laisa karena ini yang syarat menurut para ulama 4 ini. Ini diambil dari syarahnya Alfiyah Ibnu Malik, ya, yang merupakan syairnya nahwu, ya, syairnya nahwu itu dari Alfiyah Ibnu Malik. Nah, karena huruf ma ini banyak jenisnya, ya, termasuk nanti makna nafiah sendiri itu juga ada bagiannya lagi, terbagi berapa macam, ya. Ini nanti sebenarnya butuh waktu lagi. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita jelaskan lagi. Baik, insya Allah kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga kita diberikan kesehatan dan panjang usia, bisa ketemu lagi di Selasa pekan depan, ya, sampai sebelum Ramadan, ya. Nanti insya Allah
menjelang Ramadan kita diskusi apakah bagaimana selanjutnya di bulan Ramadan. Nanti kita diskusikan di pekan depan insya Allah ya. Untuk malam hari ini kita cukupkan dulu. Mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran semua Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.